Oke, udah muncul Indra? Udah Kak. Oke, jadi kita akan coba masuk ke bab 2-nya. Nah, bab 2 itu kita akan membahas tentang dinamika. Bentar. Oke, kalau kemarin kan kinematika, Hmm. kita udah beres, udah secara overall udah bisa, kan kita masuk ke dinamika. Dinamika itu ngapain sih? Dia kelanjutan dari kinematika, sama dia mempelajari tentang gerak benda. Terus bedanya apa dengan kinematika? Kalau dinamika mempelajari tentang gerak benda dan penyebab geraknya. Dalam hal ini adalah gayanya. Oke, jadi kalau di kinematika kita hanya lihat geraknya aja tanpa memperdulikan kenapa dia bisa bergerak. Kalau di dinamika kita belajar gerak dan gayanya atau kenapa dia bisa gerak. Nah, karena kita udah belajar gerak di kinematika, maka untuk dinamika, fokus kita itu pada penyebab gerak atau gaya. Nah, kalau kita belajar tentang gaya, gaya itu konsepnya sederhana, yaitu adalah hukum Newton. Udah, ini doang konsepnya. Hukum Newton ada berapa? Ada Berapa tiga. hukum Newton? Ada tiga. Yang pertama, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu mengenai yang namanya kelembaman. Oke, secara matematik itu kayak gini. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda atau sistem nilainya sama dengan nol, maka benda tersebut akan apa? Sebenarnya. Diam. Nah, itu yang salah, Dendra. Jadi, sigma F sama dengan nol itu artinya gini. Apabila total gaya yang bekerja sama dengan nol, maka bendanya akan mempertahankan keadaan awalnya. Jadi, kalau awalnya itu bendanya dalam keadaan diam, maka benda akan terus diam. Tapi kalau awalnya benda itu bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, sigma F sama dengan nol itu belum tentu bendanya diam. Tapi dia akan mempertahankan kondisi awalnya. Yang kemudian ada yang namanya hukum kedua Newton. Nah, kalau hukum kedua Newton baru dia tentang benda bergerak. Benda bergerak. Cara matematik. Kalau total gaya yang bekerja di sebuah benda atau sistem nilainya tidak sama dengan nol, maka akan muncul percepatan. Di mana arah percepatannya itu akan searah dengan arah resultan gayanya. Jadi kalau gayanya itu arah resultannya ke kanan, maka percepatannya pun ke kanan. Jika arah resultan gayanya ke kiri, maka resultannya pun ke kiri. Yaitu hukum kedua Newton. Nah, yang terakhir adalah hukum ketiga. Hukum ketiga Newton mengenai apa, Daniela? Hukum ketiga Newton itu aksi reaksi. Ya, yes, tentang
gaya aksi, dan reaksi. Oke. Jadi, menurut Newton, setiap gaya itu pasti punya pasangan gayanya. Jadi kalau kita punya gaya, anggaplah namanya gaya aksi. Gaya yang kita kasih atau gaya yang kita berikan. Maka pasti ada pasangan gayanya yang disebut sebagai gaya reaksi. Yang memiliki besar yang sama persis, tapi arahnya berlawanan. Paham, Dena? Ngerti? Jadi hukum ketiga Newton bilang setiap gaya itu pasti punya pasangan gayanya tanpa terkecuali. Paham, Dena? Ngerti? Ngerti nggak? Ayo ngerti. Oke, kita coba. Nah, masalah utama di SMA ketika belajar tentang gaya adalah sebenarnya masih banyak anak SMA yang secara konsep itu masih belum begitu paham tentang gaya. Hmm. Tapi di SMA sudah dikasih soal-soal yang menurut saya udah suka banget. Oke, maka dari itu saya mau coba cek dulu ya. Contoh, saya mau tes apakah Danda udah paham tentang konsep dari hukum Newton atau belum. Oke, Danda bayangin saya Hmm. punya, ini ada lantai. Ya. Saya akan kasih yang mudah banget. Ini lantai. Di atas lantai saya punya sebuah meja. Ini meja. Hmm. Di atas meja saya punya sebuah balok. Oke, Oke. baloknya memiliki massa M. Sistem ini dalam keadaan diam dan tidak ada gesekan di semua permukaannya. Hmm. Saya mau minta ke Danendra. Coba Danendra perhatikan baloknya. Di Hmm. balok M tersebut ada gaya apa aja Danendra? Ada gaya yang ke bawah Apa dari itu? beratnya kan. Betul, gaya berat. Gaya berat tuh W ya atau MG sama aja ya. Hmm. Kadang ada tulisnya W, ada tulisnya MG sama aja. Ada gaya apa lagi Danendra? Habis itu di baloknya doang kan. Ya di baloknya aja. Ada gaya yang menahan baloknya supaya dia nggak jatuh ke bawah. Apa itu? Gaya apa? Gaya netralnya. Gaya netral, gaya normal. Ada normal Netral ya. mah apa gigi netral? Gaya normal. Gini ya, betul. Ya. Ada lagi nggak gaya lain di baloknya? Hmm, karena dia sistemnya diam nggak ada. Diam dan nggak ada gesekan ya? Ya. Oke, nggak ada berarti ya? Nggak ada kan? Oke, Nggak ada. betul. Emang cuma dua ini aja. Tapi bukan itu yang saya mau tanya. Yang saya Hmm. tanya ini. Saya cuma minta gini. Di soal ini, oke? Saya Hmm. spesifik hanya minta di soal ini. Menurut Danendra, apakah gaya berat W dan gaya normal itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Pasangan gaya aksi dan gaya reaksi. Di soal ini ya, saya cuma minta di soal ini, bukan berarti di semua soal. Hmm. Saya minta di soal ini. Apakah Oh. menurut Danendra gaya normal dan gaya berat di soal ini itu Hmm. pasangan gaya aksi reaksi bukan? Iya. Iya, alasannya apa? Karena kan ini kalau pakai matematikanya bisa diganti digeser gitu kan. Maksudnya digeser? Kayak ini kan W sama N kan ngasilin nol, Hmm, terus bisa digeser ke kanan gitu, dipindahin. Jadi kayak hmm. sama, jadi ngebuat ini sama dengan gini loh. Gimana digeser ke kanan tuh gimana maksudnya? Dipindahin apa tuh dari sama dengannya. Ah, Kan kayak buat contoh W min N kan gitu. ya. Nah, terus digeser gitu, dipindahin ke kanan si Heeh, N-nya contohnya. Ya kan jadi itu jadinya, jadi rumus aksi reaksi. oh, jadi menurut Danendra ini aksi reaksi karena apa? Besarnya sama Kan gitu. ah
Besarnya sama. Oke, saya setuju ini besarnya sama. Itu doang alasannya. Aksi reaksi karena besarnya sama doang. Iya menurut saya itu. Berarti semua gaya yang besarnya sama pasti aksi reaksi. Enggak. Oke, berarti di sini apa yang membuat Anda yakin aksi reaksi selain besarnya sama? Eh, arahnya Arahnya berkebalikan. berlawanan, gitu ya. Iya benar. Jadi karena Hmm. alasan besarnya sama, arahnya berlawanan, maka Hmm. Danindra bilang ini aksi reaksi. Oke, alasannya masuk akal. Jadi jawabannya apa? Apakah W sama N aksi reaksi? Jawabannya dipastikan bukan Danindra. Hmm. Bukan. Pasti bukan. Tapi jujur, jawaban Danindra itu jawaban umum anak SMA. Kalau saya tanya Hmm. pasti jawabannya iya. Kayak gitu. Sih sama. Karena di SMA emang kebanyakan apa ya, didoktrinnya seperti itu. Dan alasannya pun sama. Karena tak besarnya sama, arahnya berlawanan. Kenapa saya bilang bukan? Jadi gini. Jadi syarat suatu gaya itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Tahu nggak syaratnya apa? Syarat pertama, jadi benar kata Daniela, besarnya harus sama. Besarnya harus sama. Apakah di soal ini N sama W besarnya sama? Iya, Hmm. betul banget. Karena kalau menurut Nonendra, oh nggak sama besarnya, besaran W. Maka harusnya benda ini akan gerak ke bawah kan. Oh nggak Iya. sama besaran N. Berarti geraknya gerak ke atas. Tapi kan saya bilang dia diem kan ya. Hmm. Jadi besarnya sama. Jadi memenuhi syarat. Syarat kedua, arahnya Hmm. berlawanan. Oke. Oke. Apakah di soal ini N sama W arahnya berlawanan? Jelas terlihat berlawanan. Berarti juga memenuhi syarat. Nah itulah. Kebanyakan anak SMA taunya aksi reaksi itu syaratnya cuma dua. Padahal ada syarat ketiga. Aksi reaksi itu harus terjadi atau dialami oleh dua benda yang berbeda. Jadi, tidak mungkin satu benda yang sama mengalami gaya aksi dan juga gaya reaksinya. Tidak mungkin. Oh, Jadi oke. kalau benda satu mengalami aksi, pasti reaksinya akan diterima oleh benda dua. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah yang membuat ini nggak mungkin aksi reaksi. Karena apa? N sama W ini dialami oleh satu benda yaitu balok. Hmm. Paham? Paham, paham, paham. Ngerti? Berarti udah Ngerti. sepakat kalau ini bukan aksi reaksi ya? Ya. Oke. Kalau udah sepakat, saya akan tanya balik. Loh, hukum ketiga Newton bilang setiap gaya loh, setiap gaya pasti punya pasangannya. Artinya setiap gaya pasti ada gaya reaksinya. Hmm. Kita sudah sepakat kalau normal sama W di soal ini bukan aksi reaksi. Kalau gitu saya balik. Kalau W saya disebut sebagai gaya aksi, maka menurut Naren Danendra, gaya reaksinya apa Danendra? Kalau W itu aksi, reaksinya apa? Harus dari meja. Apa? Gaya reaksinya harus dari meja. Gaya apa itu dari meja? Gaya nahan si baloknya gitu. Gaya nahan balok. Yakin? Hmm, ya, gitu kan. Berarti gaya nahan balok ke arah atas gitu ya? Ah. Dari meja. Oke. Jawabannya bukan. Bukan Hmm. gaya nahan balok. Jadi kalau W itu adalah aksi, reaksinya itu adalah bumi. Bumi juga akan merasa tertarik ke arah balok sebesar mg. Dan Anda tahu nggak gaya gravitasi? Berat itu kan gaya gravitasi kan? Ya, Gaya gravitasi itu gaya tarik atau gaya tarik menarik dan Anda. gaya gravitasi itu gaya menarik. Gaya tarik menarik. Jadi Hmm. bukan cuma tarik tapi saling tarik menarik. Balok ditarik oleh bumi
sebenarnya bumi juga tertarik oleh balok. Loh, tapi kok kita nggak melihat bumi kita bergerak mendekati balok? Karena tarikan yang diberikan oleh balok kepada bumi kecil banget. Sama halnya kayak gini. Dan Indra bayangin ada dua buah batu. Satu batunya segede kelereng, satu lagi batunya segede rumah. Dua buah Ah, batu ini sama Danendra dikasih gaya yang sama. hmm, Batu yang segede kelereng didorong dengan gaya F, mungkin dia bisa mental, ya kan? ya, Tapi batu yang segede rumah didorong dengan gaya yang sama, F juga, nggak ngaruh. Tapi hmm, udah kita kasih gaya, bayang, kayak gitu ya, ya. logikanya. Jadi sebenarnya bumi pun ketarik ke arah balok, tapi kecil banget. Jadi kita nggak melihat dia bergerak ke arah balok. Nah, ini namanya aksi reaksi. Hmm, Oke, sekarang pertanyaan kedua, gaya normal. Kalau ini kita anggap sebagai gaya aksi, reaksinya apa dan Indra? reaksinya artinya bumi menarik ke bawah. Bumi narik ke bawah. Lepas bumi. Hmm, Oke, kan, jadi gaya normal. Ini kan gaya normal yang dialami oleh balok. Betul? hmm, ya, Karena ya, apa? Karena dia Ken- menyentuh meja. Betul? betul. Maka gaya reaksinya dialami oleh benda selain balok. Yaitu siapa? Meja. Ya, Meja oh, juga akan merasa ada gaya normal yang sama. Ini gaya normal yang dirasakan oleh meja karena dia menyentuh balok. Paham? oh, paham, paham. Dan Indra nggak kaget kan kalau gaya normal bisa ke arah bawah? Ya, Hmm, jadi jangan bilang normal kan selalu ke arah atas. Enggak. Gitu ya. oke, Jadi oke. ini namanya aksi reaksi. Jadi untuk memastikan gaya itu aksi reaksi ada tiga. Satu, besarnya harus sama. Dua, arahnya harus berlawanan. Dan yang ketiga yang paling jarang dibahas di SMA adalah harus terjadi pada dua benda yang berbeda. Oke? Nah, itu penerapan hukum Newton satu, 2, dan 3. Nah, sebenarnya Hmm, kalau kita sudah paham hukum satu, 2, dan 3 Newton, udah selesai sebenarnya. Tapi, dan Anda tahu nggak, hal yang paling krusial ketika kita belajar dinamika apa? Yaitu membuat diagram gaya. Iya nggak sih? Kalau diagram gayanya salah, dipastikan yang kita hitung pasti salah. Salah itu artinya ya, apa? Kurang aja satu aja. Kurang satu aja atau kelebihan satu aja. Atau salah salah satu aja gayanya. Arahnya ke atau apa salah. gitu ya. Dipastikan ke bawahnya salah. Pasti. Oke? Nah, maka dari itu kita harus menyamakan konsep. Saya akan mengajarkan ini. Jenis-jenis gaya yang saya bilangnya yang umum. Oke? Gaya tuh ada banyak dan yang terakhir nggak sih? Nggak Ya, mungkin kan saya hmm, menuliskan semuanya di sini. Tapi hmm, saya akan tuliskan jenis-jenis gaya yang umum. Yang hmm, pertama, ada yang namanya tadi gaya berat, betul? Sering banget ya, kan ya, gaya berat atau gaya gravitasi. Simbolnya hmm. W biasanya. Oke, setiap gaya yang akan saya jelasin, saya harus menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama, kapan dan Indra tahu di soal ini ada gaya berat? Kalau ada masanya. Yep, betul. Gaya berat itu kita tahu ada di soal apabila massa benda diketahui di soal. Dengan kata lain, tidak diabaikan. Oke, Danendra. Danendra tahu kan, benda sekecil apapun benda itu pasti ada masanya, ya nggak sih?
Ya, Karena elektron aja kalau kita amati ada masanya. ada Apalagi masanya. benda yang lebih kecil dari elektron. Itu realnya, kenyataannya. Tapi kalau di soal, bisa aja loh ada benda yang masanya nggak kita, yang kita abaikan atau nggak kita anggap. Kenapa? Karena benda tersebut nggak kita tinjau. Contoh, Hmm, lihat di soal ini deh gampang. Meja. mejanya. Meja itu benda bukan, Rendra? Ya, punya. Iya, tapi lihat deh, di soal ini ada nggak ukuran masa meja di soal ini? Nggak ada. Nggak ada. Artinya, meja emang sebuah benda, tapi di soal ini, meja tidak memiliki massa karena tidak ada informasi massanya. Sehingga nanti Hmm, kalau Danendra diminta untuk menggambarkan diagram gaya untuk meja, jangan sekali-kali menggambarkan berat meja atau W-nya meja. Karena di soal ini meja tidak ada ukuran massanya. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama, kapan kita tahu di soal ada gaya berat? Pertanyaan kedua, rumus. Bagaimana caranya Danendra mencari gaya berat itu gimana? Apa rumusnya W, Danendra? M kali G. Selalu kan ya? Ya, Selalu. Artinya mau kondisi apapun yang namanya W itu selalu M kali G. Pertanyaan ketiga, Danendra, arahnya. Danendra tahu nggak arahnya W itu kemana? ke arah bumi. Ya, dia arahnya selalu ke pusat bumi. Oke? Karena pada dasarnya W itu ditarik oleh bumi. Atau karena bumi sangat besar, dan Anda boleh bilang selalu ke arah bawah. Jadi kita menggambar W untuk benda-benda lain bumi ya, Hmm, pasti arahnya ke bawah. Harus ke bawah. Tak boleh miring-miring. Paham? paham. Ini gaya pertama nih yang sering muncul. Gaya kedua yang sering muncul adalah tadi. Gaya normal, bukan gaya netral ya. Gaya normal. Biasanya kita singkat menjadi N. Gaya normal. Pertanyaannya sama, ada tiga. Pertanyaan pertama, kapan? Pada situasi apa? Dan Indra kok bisa tahu di soal itu ada gaya normal? Kapan tuh Indra? Karena ada gaya beratnya. Serius, itu jawabannya. Coba Cara tahu lihat ada deh. gaya normal. Coba lihat. Meja. Dia punya gaya berat Oh, nggak? meja. Nggak punya. Meja sekarang nggak. Nggak punya kan? Iya, Tapi nggak dia punya. punya gaya normal. Iya. Lah tuh, berarti Hmm, gaya normal itu tidak ada hubungannya dengan gaya berat. Indra. hmm, Oke, jadi kapan Indra tahu? Oh, ini ada gaya normal nih. Pada situasi seperti apa? karena Ayo. ada yang menekan Hmm? tempat itu Tekan. tersebut. Nah, Ah, itu sentuh. Sebenarnya nggak usah tekan, nyentuh aja cukup. Jadi oh, gaya normal itu ada apabila bendanya itu bersentuhan. Bersentuhan dengan bidang atau dengan benda lain. Oke? Jadi gaya normal itu ada bukan karena ada W. Kayak lagi itu. Gaya normal itu ada bukan karena ada W. Gaya normal itu ada karena bendanya bersentuhan. Oke, bayang? Bayang. ya kebayang. Oke, Kebayang, kebayang. pertanyaan kedua, rumus. Dan Anda tahu nggak rumusnya gaya normal itu apa? Em, biasanya kan Mhm. ke, sama kayak gaya yang menyentuh dia. Apa itu gayanya tuh dia apa? Ya kalau tadi kan sama kayak Mhm. W. Terus, apakah selalu W? Enggak. Terus apa dong kalau gitu? Kan yang namanya rumus itu dia harus sama terus kan kayak tadi.
rumusnya W itu mg. Apapun Hmm, situasinya, pasti di MG. rumusnya W itu mg. Makanya mg itu rumus. Sekarang saya mau tanya, gaya normal rumusnya apa? Jawabannya F, apa? F-nya gitu. F-nya itu apa? Eh, tekan gaya Apa yo? Gaya MKA normal gitu. itu dia nggak ada rumusnya. Oh, Jadi nggak ada rumus baku untuk mencari gaya normal. Gaya normal itu kita cari manual. hmm, Dicari pakai sigma F. Bisa sigma F sama dengan M dikali A. Kalau situasi bendanya lagi bergerak, atau sigma F sama dengan nol. Kalau bendanya dalam kondisi diam, tidak bergerak. Jadi, kalau Danendra ketemu di soal gaya normal rumusnya misalkan mg cos theta, itu bukan rumus gaya normal. Itu hmm, adalah nilai gaya normal di soal itu. Bisa hmm, aja di soal yang lain, beda. Nanti ya. ya, ya. Jadi gaya normal tuh nggak ada rumusnya. Sekarang arahnya. Gaya normal itu arahnya kemana, Indra? Eh, lawan arah dengan gaya yang terkena dia. Maksudnya, Jadi kan kalau ada yang mhm, menyentuhnya, dia pasti mhm, ngelawan kan tekanannya mhm, selalu ke kanan gitu. Dia pasti ke kiri gitu. mhm. Jadi jawabannya apa? Gaya normal itu selalu Berlawanan. tegak lurus Oh, dengan bidang. dengan bidang sentuh dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Kita coba lihat. Lihat ya. Hmm, Ketika kita mengamati balok, balok itu menyentuh meja, maka gaya normalnya pasti tegak lurus dengan meja. hmm, Dan dia selalu keluar dari meja. Paham? paham. Kalau kita lihatnya si meja, meja tuh menyentuh balok. Balok. Maka Oh, oke oke dia ngerti. tegak lurus sama balok dan keluar dari balok. Meja juga nyentuh lantai, berarti ada gaya normal. Ada tegak lurus dengan lantai dan keluar dari lantai. Paham? Paham, paham. Oke, jadi normal itu jangan bilang normal itu arahnya cuma ke arah atas. Normal itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Itu gaya kedua ya, yang sering kita bahas. Gaya ketiga, gaya apa lagi dan Indra yang sering kita bahas di SMA ya? Gaya, Gaya yang menekannya itu. wah itu gaya normal ada. Gaya gesek. Oh, Disingkatnya biasanya F kecil, F gesek. Yang ini kita masih belajar gesekan dengan bidang doang ya. Gesekan dengan bidang. Kita oh, belum sama kayak. belajar gesekan udara. Kenapa belum belajar? Karena gesekan udara itu relatif sulit mengerjakannya. Hmm, Kenapa? Karena gesekan udara nggak konstan. hmm, Tergantung, iya, biasanya tergantung seberapa cepat kita gerak. Coba aja bayangin kalau kita naik motor nggak pakai helm. iya, Kalau kita pelan-pelan, udahnya kan juga pelan iya, kan ya? Ya nggak sih? hmm, Tapi kalau kita iya, kencang, udah juga kencang. Padahal tuh di tempat yang sama loh. Di tempat yang sama, di situasi yang sama. Tapi gesekannya itu beda. Kayak itu nanti hmm, kita pelajari nanti. Bahkan di tingkat satu pun kita belum belajar gesekan udara. Gesekan oh, fluida tuh belum belajar. Kita masih belajar gesekan bidang aja. Karena itu akan dipelajari nanti, terutama ketika kita belajar mata kuliah mekanika fluida. Itu di tingkat 2. Tapi sekarang gara-gara kurikulum baru, di semester 2 juga udah ada. Tapi sekilas, nggak terlalu banyak. Ini oke. Daniel jurusan apa Daniel? Stay. Oh, saya mah nggak ada. Aman. Iya, Kalau saya kayak fluida tuh kayak di FTSL,
Kan tadi ada Oh, sipil, air, apa pengairan ya, hmm, sumber daya air, nah itu pokoknya yang berurusan fluida itu pasti dia akan ada yang namanya mekanikal fluida. Kalau ST itu pilih keduanya kalau nggak salah DRE ya, dasar rangkaian elektrik itu nggak ada hubungan sama mekanik fluida. Tapi sekarang kita hmm, nggak bahas itu. Kita hanya oke, bahas gesekan pada bidang, oke? Sama oke. pertanyaannya cuman tiga. Pertanyaan pertama, kapan? Pada situasi keadaan seperti apa dan Indra tahu, oh ini ada gaya gesek nih. Kapan? Saat bendanya bergerak terus kayak ketahan gitu kan? Harus gerak. Iya kan? Memang kalau diem nggak ada gaya geseknya. Ada tapi nggak ke efek nggak sih? Duh, ada Oh tapi, nggak, nah, apa yo? Em, Kapan? ada tapi si gaya yang memberinya itu nggak kuat untuk ngegeserin gitu, ngegerakin Tapi ada bendanya. kan? Tapi Ada, ada kan? Berarti bukan bukan harus gerak doang kan? ya. Terus jadi kapan dong dia? Oh ini udah gaya gesek nih. Kalau dari mana? Karena bla 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 bla. Nah, apabila apa? Apabila? Apabila lantainya itu ada gesekannya gitu. Iya betul. Apabila bidang sentuhnya kasar. Itu doang. Bidang sentuhnya kasar. Jadi kalau soalnya bilang bidang sentuhnya kasar, atau soalnya bilang ada informasi mu S sama mu K gitu kan ya, itu berarti Hmm, dia kasar. Nah itulah kita harus tahu, oh ini ada kayak gesek. Gitu. Sekarang rumusnya, Dadendra. Apa rumusnya gaya gesek, Dadendra? rumusnya itu Mm-mm. eh yang ada mu-nya bukan sih? Ya, coba-coba. Ada saya lupa, bentar saya Lah lupa lagi. lo, coba. Mu, diapain mu-nya? Mu dikali Dikali sama, coba di, em coba di Google dulu, ngapa di Google, coba Google, coba Google deh, boleh juga. Google. Boleh. Oh, Kan di SMA ada kan? ada. Oh iya, Coba-coba. mu-nya dikali sama gaya normal. Mu kayak normal. Mu juga kalau nggak salah ada dua nggak sih? Ada Ya ada mu dua, ada statik, yang statis, ada ada mu yang kinetis. kinetis. Kapan kita pakai mu kinetis? Kinet Kinetis itu kalau kalau tenaga yang ditekan untuk bendanya itu lebih gede dibanding statis Berarti saat bendanya, bergerak. oke. Jadi gaya gesek rumusnya ada dua ya nggak sih? Hmm. Tergantung situasi bendanya. Yang pertama, kalau bendanya bergerak. Yang kedua, kalau bendanya diam. Oke. Kalau bendanya bergerak, tadi gaya gesek rumusnya apa, Darendra? Mu kali N. Mu apa ini? Kalau Mu, bergerak mu kinetik, mu kinetis. kinetik dikali normal. Betul. Ya, Kalau benda dalam keadaan diam itu artinya mu statis dikali, dikaliin apa tuh gaya normal. nah itu yang salah. Oh, Jadi ketika dia diam, itu tapi anak SMA tahunya gitu. Karena salah. Gaya gesek itu rumusnya nggak ada rumusnya. Bukan nggak ada gaya geseknya, tapi nggak ada rumusnya. Terus kalau gitu gimana kalau nggak ada rumusnya? hmm. Cari, dicari pakai sigma F sama dengan nol. Dan Anda perhatikan, pada Oh, dasarnya dan Indra, hmm. kita tidak pernah menghitung gaya gesek pakai mu S, pakai normal. Nggak pernah. Kecuali keadaan tertentu. Yang pertama, di soal itu ada informasi kalau bendanya tepat akan bergerak. Oke? Kalau Ya, ada kata-kata itu, mu S-nya pasti pakai, FGS-nya pakai mu S. Yang kedua, kalau ada kata-kata maksimum atau minimumnya, misalkan berapa gaya maksimum agar bendanya bergerak, kayak gitu, atau berapa, pokoknya ada kata-kata ekstrim lah, oke? Bayang? hmm. Kebayang, kebayang. Nah, kalau ada kata-kata itu, kita boleh bilang gaya geseknya mu S kayak normal.
Hmm. Kalau tidak ada kata-kata itu, kita nggak pernah pakai rumus gaya gesek US kayak normal. Paham, Dendra? Paham, paham, paham. Oke, karena di SMA juga sama loh. Dia, dari dulu juga dia jadi gitu dulu. Yang mana SMA juga saya jadi gitu. Oh, kalau diam pakainya mu s. Ternyata juga baru saya baru tahu kalau dari kuliah, oh itu salah. Mu s itu Hmm. adalah kasus kasus yang benar-benar jarang dipakai. Hanya kondisi tertentu aja. Yaitu kalau ada kata-kata cepat akan bergerak atau ada kata-kata ekstrim kayak maksimum atau minimum dah, gitu ya. Selebihnya nggak pernah kita pakai mu s. Ngerti? Ngerti, ngerti. Oke. Saya udah, tapi punya satu pertanyaan. Ini. Misalkan Danendra dikasih soal Hmm. tentang dinamika, oke? Oke. Tapi masalahnya di soal itu tidak ada informasi bendanya itu dalam kondisi bergerak atau diam. Nggak ada sama sekali. Maka yang kita lakukan adalah membuat asumsi. Benar nggak? Hmm. Oke. Saya mau tanya Danendra, kalau soal tersebut tidak ada informasi bendanya gerak atau tidak, maka Danendra mengasumsikan bendanya dalam kondisi gerak atau dalam kondisi diam. Em, dalam kondisi diam. Oke, dan Indra tahu nggak? Kalau soal tidak ada informasi bendanya gerak atau tidak, jangan pernah Danendra mengasumsikan bendanya diam. Jangan pernah. Kenapa? Tahu nggak? Kalau Danendra mengasumsikan bendanya diam, pasti kesimpulannya akan selalu diam. Karena kalau kita bilang dia benda diam, secara nggak langsung kita udah menstate kalau kondisinya kecepatannya nol. Ngerti? Oh Padahal iya. belum tentu nol. Nah, jadi kalau kita tahu di soal itu ada benda tapi nggak ada informasi bendanya diam atau gerak, selalu asumsikan bendanya gerak. Oke? Oke. Kenapa? Dengan mengasumsikan bendanya gerak, kita bisa saja mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya benda itu diam. Tahu dari mana? Dari percepatannya. Karena kalau kita asumsikan bendanya gerak, pasti kita akan cenderung mencari A-nya berapa, gitu kan ya? Benar nggak? Iya. Nah, setelah dapat A-nya, oh, A-nya nol ternyata. Oh, bendanya diam ternyata. Bayang. Oh, bayang, bayang, bayang. Jadi kalau membuat asumsi, usahakan itu segeneral mungkin. Membuat asumsi segeneral mungkin supaya apa? Supaya semua kemungkinan yang akan terjadi bisa masuk ke dalam asumsi tersebut. Jadi jangan Hmm. mengambil asumsi, oh karena yang diam kan lebih mudah. Nggak gitu. Harus bikin yang segeneral mungkin. Belum tentu yang general tuh yang mudah, tapi yang bisa mencangkup semua kemungkinan. Oke, jadi kesimpulannya, jangan pernah mengasumsikan benda itu diam. Kalau soalnya nggak bilang, oke? Nah, Kalau oke. soalnya nggak bilang, asumsinya aja bergerak. Nanti kita akan dapat sendiri kesimpulannya, benda ini gerak atau tidak. Oke? Jadi, asumsi bendanya kalau nggak ada informasi gerak. Dan kita tidak pernah menggunakan gaya gesek mu s kali normal kecuali ada kata-kata tertentu, yaitu ada kata-kata tepat akan bergerak atau ada kata-kata maksimum minimum. Sekarang arahnya dari Indra. Arahnya gaya gesek itu kemana ya? Berlawanan dengan arah, Itu dengan arah? berlawanan dengan arah yang diberikan. Oke, hampir benar. Selalu berlawanan dengan asumsi gerak benda. Oke, Hmm. kan tadi kan sudah bilang, kalau soalnya tidak ada informasi, kita asumsiin dia gerak. Ya, Misal, kita asumsi ini gerak ke kanan. Berarti gesekannya ke kiri gitu kan ya? ya, Berarti bisa aja dong. Asumsi kan bisa aja salah. Ya nggak sih? ya bisa aja. Loh ternyata ketika kita hitung A-nya minus nih. Berarti kan dia ke Ah, kiri gitu kan ya? Ya iya. berarti kita ganti. Gesekannya ke kanan gitu. Paham ya? Oh, paham, paham. Ya jadi arah. Jadi kenapa kita membuat asumsi benda itu gerak di awal? Supaya kita mudah menggambarkan diagram gaya gesek ke arah mana. Tapi ketika asumsi di awal kita salah tentang arah gerak ya berarti gesekannya juga harus dibalikin dong. Karena nggak mungkin
Gaya gesek searah dengan gaya geraknya, dengan arah geraknya. Ya, itu Ah, gaya ketiga yang sering muncul. Gaya apa lagi dan yang sering muncul di SMA? kalau gaya gaya ya gaya biasanya gitu, yang Gaya kayak biasanya itu apa? menekan, kan kayak ada Nah, apa yang tuh kayak spesifik deh, yang sering muncul tapi spesifik jenisnya. Gaya apa ya? apa yang Iya. yang belum? Gaya tegangan tali. Benar nggak? Oh Sering iya. kan? Hmm, Gaya tegangan tali. Kadang disebutnya tension. Betul? ya. Oke. Sama. Pertanyaan ada tiga. Pertanyaan pertama. Kapan? Pada situasi seperti apa? Danendra tahu di soal itu ada tension. Saat ada tali. Oke, hampir benar. Apabila benda terhubung dengan tali dan ada dannya. Talinya dalam kondisi tegang atau tertarik. Berarti kalau soalnya hanya bilang terhubung dengan tali dan talinya nggak tertarik atau talinya kendor, berarti tensionnya nol. Paham ya? Oh, oke. Paham, paham, paham. Tension nggak mungkin negatif, Rendra. Tension nggak mungkin negatif. Tension itu pasti positif. Kau paling kecilnya adalah nol. Oke? Oke. Jadi kalau kita dapat nilai tensionnya nol, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, talinya kendor. Kemungkinan kedua, talinya udah putus. Udah nggak nyambung lagi. Jadi nggak akan mungkin kita mendapatkan tension dapatnya minus. Oh, minusnya tensinya berarti kendor nih. Enggak. Menunjukkan nol aja tuh udah ada kemungkinan dia putus atau kendor. Paham? Hmm, paham. Ternyata kalau Oke. minus saya salah ngitung gitu ya. Kalau sampai minus, salah ngitung pasti. Nggak mungkin minus. Oke? Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Rumus. Apa rumusnya tension? Nggak ada. Iya, dia sama kayak normal. Dia tuh nggak ada rumusnya. Karena nggak ada rumusnya, maka tension itu dicari dari sigma F. Oke? Bisa Ya. sigma F sama dengan nol, bisa juga sigma F sama dengan M dikali A. Tergantung situasi soalnya. Oke? Paham ya? Jadi, Paham, paham. kalau misalkan dari hendak lihat di buku, misalkan di buku, tension sama dengan bla 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 bla. Jangan dianggap itu bukan rumus tension, itu nilai tension di soal itu. Soal tersebut. Bisa aja di soal yang lain tensinya berubah. Oke? Oke. Sekarang pertanyaan ketiga, arahnya. Ke arah mana tension itu dan Indra? Ke arah dua-duanya nggak sih? Wah ini nih SMA nih. Itu kebanyakan anak saya bilang gitu juga kok. Tenang aja. Tension itu arahnya selalu narik benda yang ditinjau. Jadi kalau kita ninjau benda A, pasti tension narik benda A. Kalau kita ninjau benda B, pasti tension narik benda B. Tapi jawaban pertama kali Nanda bilang, bisa dua-duanya nggak sih? Nah itu jawaban khas anak SMA. Kenapa? Gini, karena di SMA dia gitu. Nih ya, saya Iya. punya katrol. Gini kan ya. Oke. Katrolnya dihubungkan dengan beban. Beban di kiri namanya beban A. Kemudian beban di kanan
namanya beban B. Jadi katrolnya dihubungkan dengan beban. Nah, benar gini, cara mengerjakan soal dinamika itu pasti adalah buat diagram gaya. Nah, dia buat diagram gaya itu per benda dan Indra, per benda, jangan digabung. Maka ketika Danendra buat diagram gaya untuk balok A, maka Danendra hanya menggambar balok A. Nggak perlu yang lain. Ada apa aja? Apa jadi punya masa ya? Ada Ya, M, ada WA, betul? Ada apa ya, lagi? Ada normal nggak? nggak ada. Nggak ada. Adanya tension. Tension A. Ketika Danendra menggambar balok B, gambarnya hanya balok B aja. Nggak perlu gambar yang lainnya. Di B, Hmm, anggaplah ada masa juga deh. Ada WB, betul? ya, Sama ada tali tension B. Nah, kalau kita gambar katrolnya, maka gambarinya katrolnya aja. Nggak perlu sama beban-bebannya. Ada apa aja di katrol? Ada tension A hmm, dan ada tension, tension B. Paham? paham. Nah, saya tahu kenapa tadi Danendra alasannya bisa ke mana, bisa kedua arah. Karena di SMA kebanyakan gurunya ngajarinnya tuh digambar ini, digambar. Gini kan gambarnya kalau di Iya, SMA. PA gitu kan. iya, Nah, ini yang bikin ambigu. Makanya ba- ba- banyak anak yang saya ajarin waktu awal-awal masuk ITB masih tensionnya tuh bisa kemana aja. Enggak. Itu sebenarnya gambarnya gini harusnya. Kalau kita lihatnya benda A ya tensionnya pasti ke atas. Narik A, nggak mungkin tensionnya dorong A. Ketika saya lihat benda B, tensionnya pasti narik B. Nggak mungkin tensionnya dorong B. Ketika kita lihat katrol, tensionnya pasti narik katrol. Nggak mungkin dorong katrol. Makanya tension itu selalu narik benda arahnya. hmm, Paham ya? Jadi paham, paham. biasakan buat diagram gaya kalau melibatkan banyak benda kayak gini, jangan digabung. Pisah-pisah aja. Nanti ke depannya kita akan ketemu soal ketika melibatkan banyak benda. Nah, kalau Danindra gabung dari awal, Danindra malah susah mendapatkan apa yang diminta. Kenapa? Dengan menggabungkan banyak benda jadi satu benda, biasanya akan menghilangkan gaya-gaya pentingnya, yaitu gaya aksi reaksinya hilang. Justru itu yang menjadi poinnya, yang kita bisa mendapatkan nilai itu dari aksi reaksinya. Makanya saya akan selalu biasakan, kalau ada banyak benda yang terlibat, potong-potong aja, jangan digabung. Jadi, kan ini ada 3 buah gaya, ya bikin 3 buah gambar. Masing-masing benda kita buat gayanya. Paham? Paham. Yaitu gaya keempat. Gaya kelima, gaya apa lagi Rendra yang sering muncul? Yang belum saya sebut? Gaya, gaya apa yo? Gaya Hmm. pegas. Sering kan? Gaya pegas. Sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi apa Darendra tahu di soal itu ada gaya pegasnya? Saat suatu menekan pegasnya. Oke, betul. Apabila bendanya terhubung dengan pegas dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Oke? Oke. Jadi kalau cuma dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, ya itu berarti tidak ada gaya pegas kalau tidak kenapa-napa. Hmm, Jadi oke. gaya pegas itu hanya muncul ketika pegas yang terhubung itu mengalami tarikan atau tekanan. Ditekan atau ditarik. Selama dia pegas yang masih kondisi seimbang, yang nggak ada gaya pegas. Oke, poin kedua, rumusnya. Apa rumusnya gaya pegas, Rendra? Saya
di sekolah tuh nggak pernah nyempet Serius? belajar tugas. Iya, Gaya karena pegang apa? pas udah sampai tali itu udah Hah? mau ujian. Oh Jadi dititip alah. sama gurunya. Kayak gaya pegas tuh rumusnya adalah ini dan konstanta pegas dikali delta X. Delta X itu adalah berapa perubahan panjang pegas dari kondisi mula-mula. Misalkan pegas awalnya 5 cm panjangnya dalam kondisi gak kenapa-napa ya. Kemudian Hmm, sama dan ditarik pegasnya. Sehingga dia memiliki panjang jadi 7 cm. Maka delta X-nya 2 cm, bukan 7 cm. Paham? paham. Oke. Sekarang arahnya. Arahnya gaya pegas tahu nggak mana, Rendra? Kalau secara konsep kan pegas Hmm? turun tuh. Artinya Hmm? dia mengikuti tekanan. Hmm. Arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan pada pegasnya. Jadi kalau pegasnya ditekan ke kanan, gaya Hmm. pegasnya ke kiri. Kalau pegasnya ditarik ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Kalau pegasnya ditarik ke kiri, gaya pegasnya ke kanan. Jadi dia selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan ke pegas. Kalau pegasnya ditekan ke kanan, gaya pegasnya ke arah kiri dan sebaliknya. Ngerti? Ngerti ngerti. Oke. Gaya apa lagi Danendra yang belum saya sebut tapi sering banget muncul? Apa lagi ya? Ayo, sering nih. Namanya gaya sentripetal. Pernah dengar nggak? Ya pernah, yang Pernah lingkaran. dengar kan? Sering banget ini. Oke, sama. Pertanyaannya tiga. Pertanyaan pertama, apa? Pada situasi seperti apa Danendra tahu di soal itu ada gaya sentripetalnya? Situasi seperti apa ada gaya sentripetal di situ? Kalau kalau Hmm? dia tuh di lingkaran sih, gimana ya? Kalau apa? Kalau bendanya tuh bergerak melingkar gitu. Nah, betul. Apabila lintasan gerak bendanya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Bagian dari lingkaran. Artinya, tidak harus lintasannya berbentuk satu lingkaran penuh. Bisa aja setengah lingkaran, atau Nah, sepertiga lingkaran, atau seperdelapan. Pokoknya bagian dari lingkaran. Dengan kata lain, ini terjadi pada kasus benda gerak melingkar. Oke? Poin nah, kedua, rumusnya. Danendra tahu nggak rumusnya gaya sentripetal itu apa? rumusnya sentripetal Ayo, V kuadrat per R. itu baru A. M dikali A S P. M kali A kan? Nah, Oh yang iya, tadi Daniel sebut tuh ASP-nya. V kuadrat dibagi R. Atau bisa juga kita pakai yang omega kuadrat dikali R. Paham? paham, paham, paham. Oke, sekarang arahnya. Ke arah mana gaya sentripetal itu? Arahnya Hmm? mengikuti lingkarannya gitu. Mengikut Melingkar. lingkaran. Salah. Tapi arahnya itu adalah selalu menuju ke pusat lintasan lingkarannya. Paham? Paham, paham. Jadi arah dari FSP selalu menuju ke pusat lintasan lingkaran. Khusus buat FSP, saya tambahkan satu poin penting. FSP itu termasuk ke dalam termasuk jenis yang namanya
jenis dari gaya fiktif. Pernah dengar nggak gaya fiktif di SMA? Enggak. Oke, gaya fiktif itu sederhananya gini. Ini adalah gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya, tapi nanti dia tetap masuk ke perhitungan. Eh, jadi gaya ventripetal, nah dan Indra, sih nggak usah digambarin di diagram gaya. Cuma kalau digambarin jadi salah, enggak juga sih. Biasanya kalau kita menggambarkan FSP di diagram gaya, nah waktu ngitungnya kita suka salah. Makanya saya bilangnya dia gaya fiktif itu karena tidak perlu digambar, tapi ketika ngitung nanti ada gaya sentripetalnya. Jadi kita lihat kalau ada soal-soal tentang gaya sentripetal ya, tentang gerak melingkar. Nah inilah kira-kira dan Indra 6 gaya yang sering banget muncul di TPB atau di SMA. Nah dan Indra harus tahu kapan gaya itu muncul, harus tahu juga rumusnya sama arahnya. Kenapa itu penting banget dan Indra? Karena Hmm. dinamika itu, kalau saya pribadi bilangnya soal yang paling susah. Materi paling susah di mekanika itu menurut saya dinamika. Kenapa saya bilang susah? Karena satu aja ada gaya yang Danendra lupa atau Hmm. Danendra salah masukin arahnya. Dijamin Nggak soal salah. tersebut salah. Walaupun Danendra udah ngitung sedetail mungkin pasti salah. Makanya saya harus benar-benar memastikan kita tidak salah dalam menentukan dan membuat arah diagram gaya. Karena itu benar-benar sangat krusial. Oke, kita coba lihat Oke. ya. Sisanya kalau udah diagram gaya udah bener ya dan udah ya udah. Saya tinggal hitungannya aja kan. Oke, kita coba lihat soal-soal pretestnya. Biasanya sih rada banyak biasanya. Oke, kita coba lihat. Jadi sebenarnya intinya diagram gaya itu ada intinya dinamika adalah diagram gaya. Diagram gayanya benar, harusnya dinamika juga benar. Hmm. Oke, saya punya beberapa soal di pretest 2019. Oke, selamanya susah dan mudah. Oke, pretest tuh kadang hanya menguji konsep kayak gini. Ini pretest yang menguji konsep. Oke, baca dulu Dendra. Oke. Oke, gambar di bawah ini diagram benda bebas dari 5 buah situasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D ya. Oke, A, B, C, D, E. Benda dapat bergerak bebas tanpa gesekan dalam arah 2 dimensi. Jadi nggak ada gesekan. Pada situasi yang mana dari 5 situasi tersebut yang memungkinkan benda tersebut diam atau tetap bergerak ke arah X dengan laju tetap. Coba dari Indra. Dari 5 kemungkinan gambar, mana yang mungkin saja benda tersebut dalam keadaan diam? Tahu bergerak. Yang mana yo? Hmm. Dari 5 pilihan jawaban. Yang nomor 5. Nomor 5. Alasannya apa dari Indra? Karena nah, 5 ini berarti yang paling bawah ya? Yang ini. ya, Alasannya apa? karena kanan kirinya diam kan. Lah kan dia bisa gerak ke atas bawah. Katakan terlaju baik dan arah Y kan. Nah, Atau gimana? bergerak dengan laju tetap baik ke dalam arah X dan arah Y. Atau, Makanya dia, dan atau sebenarnya ini. Kalau nggak X ke Y. ya jadi Jadi dia dia kayak kita diem. mau tahu mana dari 5 ini yang memungkinkan benda dalam kondisi diam atau bergerak, tapi dengan laju tetap. Tetap dari ke arah X atau ke arah Y. 5. Ya, Kenapa pilih 5 dan Indra?
Karena kan yang narik yang ke arah Y nya kan bergerak kayak diam gitu kan sama gitu ah. Ya nggak sih? Terus kalau gitu F3 nggak nol dong. Ya, Iya, kalau F3 nggak nol berarti ada apa? Ada percepatan nggak? ada. Lah iya, berarti dia nggak tetap dong Iya, lajunya. iya benar. Yang mana, ayo? Berarti ini kesimpulannya adalah kita mencari mana dari lima buah gaya ini yang sigma F-nya nol, ya kan? Benar nggak? Iya, Yang mana, Danendra? nggak ada kan? Kan Wih, semuanya. nggak ada. Nih, lihat ya. Hmm. Yang nomor 5 nggak mungkin nol. Kenapa? Karena F3 nggak ada yang lawan. Yang satu Oke. mungkin kan nol. Coba lihat. Yang satu itu kan, kalau kita lihat, ini kalau diurai, ada yang ke sini sama ke sini, betul? Artinya Ya, kalau yang ngelawannya itu bisa lebih gede. ya nggak tahu. Saya nggak tahu F1, F2 nya saya nggak tahu. Pokoknya kemungkinan bisa Oh, nol. Lihat, yang kalau ini kan kemungkinan dia nggak bisa. mungkin kan? Kenapa? Karena ini Ya. nggak ada yang lawan. Kalau yang Ah, ini, sini juga si F juga kita urai kan? Ada yang ya. sini, ada yang Hmm, sini. Nggak mungkin juga. dia nggak bisa. Karena si yang ini nggak ada yang lawan. Ini ada yang ke Hmm, sini, ada yang ke ada atas. yang ke sini. Nggak ada yang lawan ini. Kalau yang ini, ada yang ke sini, ada yang sini, ada kemungkinan. Adalah. Nah, berarti yang paling mungkin dari empat Oh, ini adalah D. Kan kita nggak singkir. tahu kan nilai F1, F2, F3-nya, yang nggak tahu. Pokoknya yang pasti gambar satu, gambar 2, gambar 5 itu udah nggak mungkin. Nggak, Oke, satu, oke. 2, 3, 5 nggak mungkin dia akan sigma F-nya nol. Karena dari gambarnya aja kelihatan ada satu atau dua gaya yang nggak bisa dilawan. Tapi kalau gambar 4 ada kemungkinan nol. Ya nggak? Iya, Karena ya tergantung kita nentuin F1, F2, F3, F4-nya kan. Tapi ada kemungkinan kan? iya Bayang. ada kemungkinan. Nah itu nih. Gampang kan? Soalnya Iya, tapi menguji konsep itu dan Indra. Ngerti? ngerti ngerti. Oke, kita coba lihat lagi ya. Itu 2009 nih, 2009 juga. Jadi sebenarnya soal-soal itu soal-soal sederhana. Cuman ya kadang ada soal hitungan sih kayak 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 gini. Oke, coba Dendra dibaca dulu, terus dikerjain. Bisa? Nah, sorry, boleh. Coba. Benda bermasa M ditarik oleh sebuah gaya F. Membentuk sudut theta, Mhm. sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan A. Koefisien gesek kinetisnya, mu S-nya, mu S. Kita mau tahu A-nya itu berapa dalam variabel yang diperbolehkan yaitu M, F, theta, mu. Oh, mu S. Mu K lah ya, ini harusnya mu K ya. Ah, Mu K. Mu K dan G. Coba di kotak dan Indra, bisa? oke, oke. Coba ya. Harus coba latihan. Oke. Bentar. Mana ya? Kita kecil lagi. Nah, oke. Nah, coba dan Indra. Kerjain. 5 menit bisa? Kayaknya bisa deh. Coba, coba, coba. Pokoknya intinya adalah buat diagram gaya yang benar. Kalau diagram gayanya benar, pasti benar juga. Oh, oke. Oke, coba dikerjain. Kan Mhm. dibuat dua dulu kan yang kanan apa tuh yang X sama yang Y kan. Yes. Nah, yang Y itu kita bisa buat N plus F sin theta dikurangin W Udah digambar belum? di gambar apa ya? Saya ya digambar kan, masa kayak ini Ya, coba ditarik ke atas kerjain. gitu.
Nah, saya butuh gambarnya aja. Saya butuh gambar Oh, diagram gaya sama ngerjainnya. Kirim ke WA. oke, Karena kalau cuma diomongin tuh saya nggak ngerti maksudnya apa. Oke? oke, oke. Coba. Saya kirim foto. Ya, Pak. Boleh. Jadi inti dari belajar dinamika itu adalah buat diagram gaya. Kalau kita bisa tahu soal itu benar atau apa jawabannya benar atau salah dari diagram gayanya. Kalau diagram gayanya aja udah salah, nggak perlu dilihat di bawahnya pasti salah. Tapi kalau diagram gayanya udah benar, nah baru kita lihat bawahnya. Cara ngitungnya udah benar belum? Kita coba lihat ya. Oke, normal. Nah ini udah pasti salah ini. Pasti salah ini. Tahu nggak salah di mana? Di mana? Coba bayangin. Kalau saya tarik ke situ, bendanya geraknya kemana? Ke kiri atas. Ya, anggaplah dia geraknya cuma ke satu dimensi di ke bidang datar. Di ke Hmm, kiri kan? iya. Kenapa gaya geseknya ke kiri juga? Iya, iya. Udah pasti salah ini kalau begini nih. Nggak perlu dicek lagi nih. Oke, benerin dulu. Terus hitung. Sampai dapat jawabannya. Oke? A, B, C, D, E. Oke? Bisa? Oke, oke. Ya, jadi makanya kita bisa tahu ini salah atau benar dari diagram gaya. Diagram gayanya benar, baru kita lihat cara ngerjainnya. Tapi kalau diagram gayanya salah, perlu dilihat, pasti salah. Tuh, paham? Oke. Paham, Oke, paham, paham. cobain. Cobain, cobain. Jadi ini emang, saya bilang ini materi paling susah. Kenapa? Karena benar-benar mengandalkan ketelitian kita dalam membuat diagram gaya. Emang intinya cuma diagram gayanya aja. Kalau diagram gayanya udah benar, harusnya ke bawahnya benar kalau kita teliti. Tapi kalau Hmm, diagram gayanya salah, ke bawahnya juga pasti salah. oke, oke. Artinya Oke. jawabannya yang A. Yang mana? Ada, coba mana foto kirim. Saya mau lihat. Jadi kita bisa lihat dari
dari diagram gaya. Kalau diagram gayanya udah benar, baru kita bisa lihat dari hitungannya. Coba fotoin, saya mau lihat. Karena ya saya juga harus ngitung. Saya nggak bisa juga langsung tiba Hmm. kayak gini. Saya harus hitung juga. Kita coba lihat. Dari diagram gayanya sudah benar. Sigma FY-nya 0. Oke. Normal ditambah F sin. Oke. Dikurangin MG. Berarti normalnya MG min F sin. Oke. Sigma FX-nya M kali A. F cos dikurangin F gas sama dengan M kali A. Oke. F cos dikurangin mu K MG di mu K dalam kurung MG F sin. Oke. Berarti jawabannya F cos dikurang mu K. Nah, lo kan. Nah, lo kan harusnya yang tak Ya dulu. kan, Mio-nya masuk sini. Coba. Kok saya lihat ada yang salah. Coba ya. Kan ini F cos ya. F Ya, cos dikurangin F gas, betul ya? F cos Sama dengan dikurangin, F gas kan? F gas F cos sama dengan dikurangin, F gas. F gas, Ya, F sin kan. Oh, F cos kan theta. F cos theta Ya, dikurangin mu k F gas. dalam, Ya, ya, N-nya kan jadi yang ini kan yang atas kan. yes. Nah, terus Mu, mu-nya mu K. masukin kan. Normalnya masukin kan? Iya, Mg dikurangin F sin. Betul. iya. Nah, Oke. Sama dengan MA. MA. Oke. Nah, terus berarti A yang cari ya? Yang ada yang dicari kan Berarti di A Abetin. F cos theta dikurang mu K Mg, betul? Hmm. Ditambah Oh iya mu itu K. min-min ya. Tuh. Dibagi M. Jawabannya berarti si beta. Si B. Salah lah Paham tuh. ya? Jadi Paham, paham, paham. udah bener ini, cuman masalah teknis ngerjainnya yang bikin salah. Secara konsep udah benar karena saya lihat dari apa? Dari A-nya, dari Hmm. gambarnya udah benar. Tapi ketika saya lihat loh, kok ada yang ngalah nih? Kayak gitu. Paham ya? Jadi Paham, ini paham. emang secara teknis ini susah. Menurut saya pribadi juga saya bilang susah sih. Ini apa ini? Bentar. Ini apa ya? Ntar dulu, soal apa? Pegas. Gambarnya nggak ada. Oh, gambar nggak ada. Ini aja deh. Nah, ini juga nih konsep nih. Ini 2022. Oke, coba lihat. Oke. Oke. Kecepatan. Ah, dua, dua, tiga. Yang E. Area. Area. Nah itu empat. Itu empat. Yang lainnya tiga dan dua. Ya. Oke. 5 benda identik dikenai gaya yang berbeda. Manakah yang akan memiliki kecepatan paling besar? Kan kita tahu ya konsepnya. Sigma F itu sama dengan M dikali A. Berarti A yang terbesar itu terjadi saat sigma F dibagi M. Karena dia identik berarti M-nya sama. Berarti A-nya sebanding sama sigma F. Gitu ya? Ya.
Kita tinggal lihat sigma F-nya aja. Ini sigma F-nya 3, Hmm. ini sigma F-nya 2, ini sigma F-nya 2, ini sigma F-nya 3, ini sigma F-nya 4. Maka jawabannya adalah E. Hmm. Paham? Paham, paham. Oke, Ya, paham, paham. bentar ya. Ya, halo, oh, suara saya tadi nggak masuk. Oh, tunggu. Oh, Gitu. tadi Jadi, saya bilang paham kok. Udah, oke, saya ngerti. siap-siap. Jadi ini konsep banget. Coba lihat lagi ya. Oke. Nah, ini juga. Ini sekarang hitungan. Oke. Oke. Coba dikerjain. Ini saya perlu kasih gambarannya lagi atau nggak? Iya dong. Lokasi. Oke. Ini F-nya ini ya. Yang dorong ke bawah ya. Eh, F-nya ini. Oke. Oke. Kita mulai dari diagram gaya. Oke. Oke. Dari diagram gaya sih udah benar. Coba lanjutin.
Oke, jawabannya udah ada belum? Udah, Kak. Udah Kak, udah ketemu. Oke. Dapat? Coba di foto, kirim udah? Udah Kak. Oke, saya coba cek dulu ya. Oke. Nah, kita coba lihat. N min MG min F sin. N sama dengan MG plus F sin. Oke. FK. Berarti bawahnya MG plus F sin ya. Hmm. MG plus F sin yang A berarti ya. Eh, atasnya ya. F cos min MA. Atasnya Sip, M, Kak. siap. Betul. Gampang kan? Jadi Gampang, gampang. Bisa, intinya bisa. itu adalah di diagram gaya. Kalau diagram gaya kita udah benar, maka eh, sisanya adalah udah technical. Technical tuh ngitungnya gimana, kita ketelitiannya gimana. Tapi kalau diagram gayanya udah salah, salah arah atau salah satu aja gaya yang kurang, maka ya ke bawah nggak mungkin benar, pasti salah juga. Paham ya? Coba lihat Paham, lagi Bang. soal yang lain. Ini juga gampang sih konsep. Bentar. Ini di tes tahun berapa ya? Lu? Pengen kayaknya 2023-an deh. Oke, coba kerjain. Ini gampang sih. Gampang banget. Jadi kadang nggak terlalu susah soal-soalnya itu. Hmm. Ini dibuat dulu aja kali ya. Boleh? Coba kalau ada foto kirim. Ini intinya 10 kan? Gravitasinya. Apa? Apa? Gravitasinya 10. 10 aja.
Koefisien gesernya. Itu kan Kak. Oke. Oke, dari diagram gaya udah benar. Didorong, oke. Oke, sigma FY 0, oke. Oke, FK-nya berarti 25 kurang, oke, 13. 13 kita bagi dengan normal. Oke, dari 0,433 ya. Berarti Iya. dapat Di, 0,433. Oke, sip. Oke. Nah, paham kan ya? Ngerti? nah, Oke, jadi intinya di diagram gaya itu di dinamika itu adalah di diagram gayanya. Kalau diagram gayanya udah benar, pasti kesannya juga benar. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? enggak Kak, udah ngerti. Oke, jadi pokoknya ini di diagram gaya. Kalau diagram gayanya kita udah benar, pasti harusnya ke bawahnya benar, asal teknisnya benar. Oke? Ya, Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ntar saya akan kirimkan catatannya lewat WA untuk rekamannya. Saya akan kirimkan linknya kalau udah di update ya. Oke, mari ya. oke. Oke.